Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan ada Nawab Rapip Al-Hakim, yang kedua Muhammad Irfan Pratama, yang ketiga ada Ahmad Rifai, dan yang terakhir saya sendiri Neng Fauziah Hasanah. Di sini kami akan mendemokan dua aplikasi proyek pemrograman web 2 dengan dosen pengampu Bapak Sirojul Munir, mata kuliah pemrograman web 2. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengelolaan data di puskesmas seperti data wilayah, tenaga medis, pasien, hingga pemeriksaan kesehatan. Di halaman utama, kita langsung disambut dengan deskripsi singkat aplikasi. Paramedik adalah aplikasi manajemen kesehatan berbasis web yang efisien, ringan, dan cocok untuk pelayanan tingkat pertama seperti puskesmas. Terdapat tombol jelajahi fitur yang akan membawa kita melihat fitur-fitur unggulan aplikasi ini. Nah, sekarang kami akan mendemokan satu persatu fitur unggulannya. Namun sebelumnya, ada fitur login. Kita masukkan admin dan passwordnya. Lanjut login. Nah, di sini yang pertama ada fitur data kelurahan. Fitur ini digunakan untuk mengelola data wilayah kelurahan yang menjadi cakupan pelayanan puskesmas. Ini penting untuk memastikan distribusi layanan yang sesuai wilayah kerja. Di fitur ini kita bisa nambah kelurahan. Nama kelurahannya bisa ya Pondok Indah, terus kecamatannya bisa 3 ya, simpan. Nah, selain itu di sini kita juga bisa edit dan hapus kelurahannya. Contoh hapus. Nah, jadi langsung nggak ada ya. Jadi udah kehapus. Lanjut, fitur yang kedua akan dijelaskan oleh Irfan Pratama. Oke, di sini kita masuk ke fitur yang kedua, di mana fitur kedua ini adalah fitur paramedik. Nah, fitur paramedik ini fitur yang mendata semua tenaga medis atau paramedik lengkap dengan rincian tugas dan wilayah penugasannya. Sangat membantu dalam mengatur jadwal dan beban tenaga kerja kesehatan. Nah, di tampilan paramedik di sini, ini sudah ada contohnya dua dokter, di mana ada dokter Andi dan dokter Siti. Nah, di sini juga mirip-mirip dengan fitur pertama tadi, di mana ada fitur tambah. Nah, di sini kita bisa menambahkan, misalnya contohnya ada dokter rawat, misalnya dokter rawat. Nah, kemudian dia laki-laki, tanggal lahirnya kita uh, kita ambil tahun hmm, 2001 aja, tahun 2000. Oke, Januari, terus 17. Oke, 10. Dah, misalnya di puskesmas 1 ya. Oke, di sini kita bisa simpan. Nah, kemudian datanya sudah terinput. Ada di sini namanya dokter Nawab, laki-laki. Nah, kemudian di sini juga sama kayak tadi ada fitur edit dan fitur hapus. Edit di sini bisa kita edit juga, misalnya ada yang salah atau apa datanya, itu bisa diedit. Nah, kemudian ini muncul seperti ini. Kalau misalnya udah disimpan aja, kemudian untuk fitur hapus sama kayak yang tadi, kita bisa pencet hapus, kemudian oke, dan sudah terhapus datanya. Oke, kemudian untuk Kemudian fitur yang ketiga akan dijelaskan oleh Ahmad Rifai. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang data pasien. Nah, di bagian ini kita bisa menyimpan informasi pasien, termasuk riwayat kunjungan, diagnosis, dan juga data penting lainnya. Jadi ini membantu puskesmas untuk menelusuri rekam medis pasien dengan mudah. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan data, ditambah gitu ya. Oke. Nah, di sini kita tinggal bisa masukkan kode ya yang 404 ya. Terus nama kita Nawaf Rafif aja. Untuk tempat lahir
Depok. Oke. Dan di sini juga kita bisa masukkan tanggal ya. Tanggal 2009 aja. Sorry, tahun 2009 Januari. Oke. Tanggal 10 sorry. Untuk gender kita bisa masukkan laki apa aja ya, dari laki-laki dan juga perempuan. Dan kita bisa masukkan email. Oke, serta kita bisa masukkan alamat di sini untuk datanya. Oke, kita masukkan. Oke, di sini juga kita bisa masukkan kelurahan. Oke, Oke, di sini kita bisa langsung simpan saja untuk datanya. Nah, di sini juga sama seperti yang tadi udah dijelasin, ada fitur edit dan juga hapus. Nah, di sini juga bisa edit. Oke. Nah, bisa edit. Kalau misalnya ada kesalahan data, kita bisa edit di fitur itu. Oke, kita simpan aja. Nah, di sini juga ada fitur hapus. Kita bisa hapus saja kalau misalnya kita udah nggak butuhin datanya. Oke, langsung aja dihapus. Nah, untuk pemeriksaannya bakal dijelaskan oleh Nawaf Rafif. Oke, dipersilahkan. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya yaitu data pemeriksaan. Fitur data pemeriksaan di sini dicatat detail setiap pemeriksaan medis yang dilakukan oleh para medik kepada pasien. Fitur ini mendukung pencatatan layanan medis lebih akurat dan terdokumentasi. Sama seperti fitur-fitur yang lain, di sini juga ada sistem tambah. Jadi kita bisa nambahin misalnya tanggal kunjungan, nama pasien, nama petugas paramedik, tensinya misalnya 102, beratnya misalnya 67, tinggi badan 170, keterangannya misalnya dia sakit gak enak badan. Terus sudah simpan. Nah, di sini nanti bakal muncul nama baru si Rena tadi ini yang baru kita tambahin. Terus kita bisa edit, misalnya namanya jadi nama lain. Nama yang di sini adalah nama yang tadi sudah didata oleh fitur pasien. Jadi kalau misalnya mau dicek dari sini, mau ditambah-tambah di fitur pemeriksaan, harus menggunakan fitur pasien dulu untuk menambahkan pasiennya. Kita simpan, kemudian kita bisa hapus. Setelah dihapus, datanya akan hilang dari tampilan tersebut. Sudah. Nah, jadi dengan keempat fitur ini, para medik membantu puskesmas bekerja lebih efisien dan terstruktur, baik untuk administrasi maupun pelayanan medis. Aplikasi ini cocok untuk diimplementasikan di berbagai fasilitas layanan kesehatan tingkat dasar. Baik, di sini kami akan mendemokan aplikasi Point of Sale atau POS yang kami bangun menggunakan PHP Native dan Tailwind CSS yang akan didemokan oleh Nawab Rabib Al-Hakim. Dipersilakan. Oke. Di sini saya akan mendemokan aplikasi Point of Sale yang kami bangun menggunakan PHP Native dan Tailwind CSS. Di halaman pertama, ketika kita kita mengakses web tersebut, kita akan masuk ke sistem login page atau landing page. Kita masuk ke halaman login. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan username dan password. Jadi yang bisa login ke dalam aplikasi ini adalah para admin saja. Kita belum menyediakan untuk multi role untuk user atau user lainnya selain admin. Di halaman landing page ini kita juga memberitahu fitur-fitur unggulan yang ada di aplikasi ini, seperti ada produk, kategori toko, dan testimoni. Dan di sini juga dijelaskan ada tim pengembang, ada Muhammad Irfan, Fauzi Hasanah, Nawaf Al-Hakim, dan Ahmad Rifai. Kita lanjut ke demonya. Kita di sini ada sistem loginnya. Tadi karena loginnya buat research, jadi ini yang bisa login hanya admin. Nah,
Nah, di sini ada dashboard. Dashboard akan menampilkan ringkasan informasi seperti jumlah produk, kategori toko, dan testimoni yang sudah masuk. Tampilan dashboard ini responsif dan bisa dibuka di perangkat apapun. Kedua, ada manajemen ada produk. Sekarang kita masuk ke menu produk, dan di sini kita bisa melihat daftar produk termasuk nama, kode, nomor, kode, nama, harga, stok, jenis, aksi. Di sini juga kita bisa menambahkan produk. Misal kode produknya 01, harus besar ya, biar bisa datanya biar enak. Terus nama produknya ST, harganya misalnya 3.000. Terus ada berapa stok, misalnya stoknya ada 50. Deskripsinya menggunakan teh asli. Ini ada jenisnya, kita bisa simpan. Nah, di sini akan muncul. Dan di sini juga sama kayak aplikasi sebelumnya, di sini juga ada create, read, update, dan delete. Kita bisa edit. Misalnya ada yang salah atau ada yang mau tambahkan di stoknya, kita bisa simpan. Dan kemudian kita juga bisa hapus. Nah, sudah hilang. Lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu kategori toko. Kita di sini bisa menambahkan toko-toko yang misal teman-teman punya toko terus mau ditambahin di sini bisa. Saya dapat tambahin. Nama tokonya misalnya Cafe Nako. Nah, kita bisa simpan. Sini akan muncul seperti fitur sebelumnya. Di sini juga ada create, read, update, delete. Di sini saya edit, simpan, bisa hapus. Nah, hilang. Lanjut ke testimoni. Di sini ini kita bisa melihat testimoni dari para pelanggan yang sudah menikmati makanan atau minuman yang kita sediakan di toko. Terus kita bisa tambah, update, edit, hapus. Ini nama panggilan misalnya Nawaf. Testimoni sangat enak dan worth it. Terus gimana? Oke, terus pilih produk, kopi hitam, kategori tokonya, coffee shop, simpan. Nah, di sini kita sudah terbaca, terus kita bisa edit dan bisa hapus, langsung hapus saja. Oke, selesai. Terus jadi secara keseluruhan aplikasi ini membantu dalam proses penjualan dan manajemen produk dan testimoni pelanggan secara digital. Aplikasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut seperti penambahan fitur transaksi, laporan penjualan, dan manajemen user. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.